Jadi itu tambahan wala dari makodoita itu emang ada begitu, dan tambahan itu soheh. Nah, yang saya nggak ketemu dulu yang minat tanya tuh, baru saya nggak ketemu yang kunut. Iya. Iya apa tuh? Birahmatika. Iya. Birahmatika syaroma kodoit. Nanti saya nggak ketemu tuh riwayat yang ada kata-kata birahmatika. Karena pasti langsung syaroma kodoit begitu. Ya. Ada di syarah. Jadi ini matanya nggak ada birahmatika, tapi pas di syarahnya apa? Ada kata-kata birahmatika, cuman bukan ada di mata. Bukan di mata. Cuman saya belum ketemu tuh, tapi istilahnya itu kan nggak apa-apa. Misalnya pas lagi kunut begitu nggak apa-apa. Iya, doa di Masjidil Haram. Kalau 27 Ramadan panjang banget. Doa kunut sampai sejam nih. Tambah-tambahannya dari mana? Nah, kata nggak apa-apa. Nah, ini di sini yang agak menarik, ada kata-kata ahaku maqalal abdu wa kulluna laka abdun. Ya, sepaling benar apa yang diucapkan seorang hamba. Apa ucapannya yang paling benar? Nah, ini agak keder nih. Apa ucapannya Allahumma rabbana lakal hamdu itu yang ahaku maqalal abdu? Apa Allahumma lamani lima ataita? Begitu ya. Kalau kita kata yang paling benar Allahumma rabbana lakal hamdu, berarti ahaku jadi khobar daripada jumlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Tapi kalau kata kita bilang yang paling benar Allahumma lamani, berarti ahaku jadi mubtada. Ya, ahaku maqalal abdu yaitu Allahumma lamani lima ataita, begitu ya. Dan ini ternyata saya baca syarahnya juga banyak versi juga. Ada yang bilang ahaku di sini berarti dia jadi khobar daripada Allahumma rabbana lakal hamd, berarti ucapan pujian itulah yang paling benar ucapan seorang hamba. Tapi ada juga yang nafsirin Allahumma lamani lima ataita itulah yang ahaku maqalahul abdu begitu ya. Jadi ada dua pendapat begitu ya. Ahaku maqalal abdu itu yang mana? Kalau ini kebanyakan dibacanya habis ini kan ya, habis setelah selesai zikir, tapi tentu ada lagi ntar. Yang zikir ada lagi ntar. Ya. Ini dibaca di sini ya. Ini kan hadisnya kuat ini. Hadis riwayat apa nih? Hadis riwayat Muslim. Cuman ininya dibaca nggak ya? Ahaku maqalal abdu wa kulluna laka abdun. Ini kan kayaknya mu'taridah nih. Soalnya kan dikasih strip tuh. Udah dibaca kan pas lagi itidal dibaca kan tuh kata-kata itu. Ya kan ahlas sana'i wal majdi, jelaslah itu diapain? Dibaca karena kan munada kan. Ya ahlas sana'i wal majdi ahaku maqalal abdu Allahumma lamani lima ataita, mungkin begitu kali. Ininya mah enggak usah dibaca. Wa kulluna laka abdun. Itu kan jumlah mu'taridah tuh, sisipan aja. Biasa kita paling cuma baca sampai min sayin ba'du sih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu qauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ra'sahu min ruku'i qala rabbana lakal hamdu ila akhirih. Fihi dalilun ala istihbabi kulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin ayyakula inda rab'i ra'sihi min ruku'i rabbana lakal hamdu wa yaqulu inda rab'ihi min ruku'i sami'allahu liman hamidah wa inda rab'ihi minhu qa'iman mu'tadilan rabbana lakal hamdu wa ilaihi zahaba Syafi'i wa Ahmadu fi riwayatin anhu wa fihi dalilun ala wujubil i'tidali. Berkata oleh penyarah ucapannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ra'sahu min ruku'i qala rabbana lakal hamdu ila akhirih. Pada kalimat tersebut menjadi dalil di atas kesunahan setiap orang yang sholat daripada imam atau makmum dan sendiri bahwa ia membaca ketika mengangkat kepalanya dari ruku Rabbana lakal hamdu, maka ia mengucapkan ketika terangkatnya dari ruku sami'allahu liman hamidah, dan ketika terangkatnya dari ruku hal keadaannya berdiri lurus tegak Rabbana lakal hamdu, dan kepadanya berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Ahmad pada riwayat daripadanya, dan padanya juga menjadi dalil di atas wajibnya i'tidal. Ya, jadi jelas tuh imam, makmum, munfarid, nah semua baca itu sami'allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu. Sapi itu ya. Cuman tuh agak keder tuh baca redaksi apa tuh? Baca redaksinya Pak Kiai. Yang mana lagi? Hah? Yang mana? Nah, coba itu baca lagi dah. Ini diperhatiin yang barusan ini dibaca. Yang kata-kata fayaqul inda rabbihi min ruku'i. Kan min imamin wa makmumin wa munfaridin, Iya, ya kan? jelas. Ayyakula inda rabbi ra'sihi. Dia ucapin ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku. Apa Ini. diucapin? Rabbana lakal hamd. Ini berarti bukan. Hah? Iya. Bukan, tapi habis itu fayaqulu inda rabbihi minar ruku. Iya, sami Allah. Sami Allah tuh ya. Sami Lah Allah enggak, tuh. ini terulang enggak? Terulang 2 kali enggak jadinya omongannya? Iya. Terulang 2 kali. Makanya saya kata-kata ini ngebingungin jadinya. Inda rabbi ra'si minar ruku rabbana walakal hamd. Fayaqulu inda rabbi minar ruku sami Allah mana wa inna rabbihi minar qa'ima rabbana lakal hamd. Mungkin di sini Kiai lagi jelasin kalau maksudnya iza rafa ra'sahu minar ruku itu berarti bukan pas dia lagi begini. Tapi pas dia udah apa nih? Pegang. Udah qa'iman mu'tadilan. Jadi mungkin kata-kata Apa ayyaku ini? Guru, maaf ya. Apa si yang pertama kan si imam ya. Rabbana, si makmum juga kan ikut sami Allah ini juga kan mengucapkan sami Allah juga ya berarti ya. Yang Iya. kedua kan makmuman itu. iya Sami Pak. Allah berarti masih sunahkan masih mengucapkan sami Allah bukan Rabbana lakal hamdu aja ya. Iya, tapi ini masalahnya kata-kata yang pertamanya ini kan imin imamin wa makmum padin ayyakula inda rabbi ra'si binar ruku rabbana lakal hamd. Iya. Min makmumin wa min walidin wa yaqula inda rabbihi rosi. Iya kan, dulu kali ya. iya kan harusnya kan pas lagi dia ngangkat kepalanya kan harusnya sami Allahu liman hamidah. Apa mungkin dia lagi ngejelasin hadis ini nih maksudnya iza rafa ra'sahu minar ruku bukan berarti lagi begini. Udah tegas. Iya dia lagi jelasin nih ayyakula inda rabbi ra'si minar ruku rabbana lakal hamd. Maksudnya apa sih? Fayaqulu inda rabbi minar ruku sami Allahu liman hamidah wa inna rabbihi min qa'imin tadian rabbana lakal hamd. Mungkin lagi jelasin begitu kali. Soalnya kalau nggak begitu jadinya lah kita bingung ini. Ini di sini bingung rabbana walakal hamd, di sini bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah. Mungkin begitu, ya. Jadi yang dibahas Robbana walakal hamd dulu, bukan sami Allah liman hamidahnya. Iya, soalnya kan emang Karena hadisnya. ada hadisnya, karena hadisnya di sini emang tahu-tahu iza rafa ra'sahu minar ruku qala Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, itu dibaca buat semua yang sembahyang. Iya. Imam kayak Oke, imam. gitu. Iya. Jadi kalau kita nggak teliti, kita lihat kayaknya ucapan kiai berulang dan berulangnya ngebingungin gitu. Iya. Kalau ulangnya sama sih ketahuan, nanti berarti ada pengulangan kata nih. Tapi ini kan kagak. Diulang tapi beda. Pertamanya dibilang Rabbana lakal hamd, tapi keduanya dibilang sami Allah liman hamidah. Iya. Sesuai Habis itu dibilang lagi Rabbana lakal hamd. Bolak-balik jadi 2 kali baca Rabbana lakal hamd begitu. Iya. Terus Lagi jelasin. Wa Ya. ikhtilafur riwayati fi lakal hamdu baina isbatil wawi wa nafiha, dan berikhtilaf riwayat pada lafaz lakal hamdu di antara adanya wawu dan tidak adanya wawu. itu udah kemarin tuh ada yang Rabbana lakal hamd, ada yang Rabbana walakal hamd. Qala Ibnu Daqiqin al-Idi, kana isbatul wawi dalun. Dalu, karena dalun. Kana isbatul wawi dalan. Enggak bener dalun. Berarti baca bukan kana. Oh iya. Iya. Kaana. Kana. Iya. Saya juga udah pengen tambahin lamanya dalan nih, salah nih. Lihat aja lagi tulisan iya langsung lihat di perkataan Ibnu Daqiq ini saya lihat katanya kaana. Kana. Kaana. Kana Isbatal benar isbatal. dalun ala makna zaidin. Nah, Di annahu yakunu at-taqdiru masalan rabbana istajib wa lakal hamdu. Maka dan berkata oleh Ibnu Daqiq al-Id, seakan-akan adanya wawu itu petunjuk di atas makna zaidah, karena bahwasanya ada takdir yang seumpamanya rabbana istajib wa lakal hamdu. Fayastamilu ala makna du'ai wa makna al-khobari, dan mencakup di atas makna doa dan makna khobariyah. Qala Nawawi al-mukhtaru la tarjiha li ahadihima alal akhari. Berpendapat oleh Imam Nawawi yang dipilih tidak ada yang menang bagi salah satu keduanya dari yang lain. jadi kalau ditanya mana bagusan Rabbana lakal hamd sama Rabbana walakal hamd ya. Nah, ini menurut Ibnu Daqiqil Aid ya, bagusan pakai wawu karena kata dia kalau pakai wawu
Itu ada kandungan doanya, Robbana istajib walakal ham. Berarti kan tuh udah jadi jumlah doa juga, udah ada doanya, udah ada khobarnya begitu. Tapi kalau nggak pakai wau, Robbana lakal ham itu cuma khobar doang, kagak mengandung doa. Ya. Jadi harus pakai wawu kan? Nah, kayak kata Ibnu Daqiqil Id bagusan pakai apa? Pakai wau. Ini Ibnu Daqiqil Id ada kitabnya tuh Syarah Umdah namanya. Syarah Al-Umdah. Itu kitab populer. Jadi kalau Bulughul Maram juga. enggak. Syarah Al-Umdah berarti ada kitab namanya Umdah. Disarahin nama siapa nih? Ami Ibnu Daqiqil Id atau nama ininya Taqiyuddin, nama ininya Iya. Jadi kalau Syarah Umdah karangan Taqiyuddin ya sama Taqiyuddin Ami Ibnu Daqiqil Id dia juga. Terus saya pernah baca tuh kitab disuruh baca itu gitu loh, disuruh pelajarin Syarah Umdah karena katanya di situ banyak banget koedah-koedah yang dibikin sama siapa? Ami sama Taqiyuddin atau Ibnu Daqiqil Id. Jadi dia banyak ngeluarin istinbat pemikiran dia begitu. Oke disuruh baca tuh kata coba pelajarin Syarah apa ya? Syarah Umdah. Ya mungkin dia emang ulama tenar dalam mazhab Syafi'i ya kalau nggak salah ya, mazhab Syafi'i ulama tenar ini. Ibnu Daqiqil Id. Banyak di kitab kiai suka ada ini kalau saya yang qawaid itu ada juga pernah nongol juga namanya tapi sukanya Taqiyuddin Kan kadang qala subki doang. iya Subki ada dua lagi Ada baba kan ya. iya Sama Taqiyuddin sama siapa tuh lagi ada lagi. ada dua tuh dia tuh As-Subki Iya, subki Taqiyuddin Subki yang mata. Imaduddin ya pokoknya ada dua dah tuh tapi kan Imam Nawawi enggak, itu enggak ada yang lebih kuat, emang dua-duanya riwayatnya sama-sama kuat gitu. Terus Qauluhu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Qala ulama'u law kana alhamdu ajsaman la mala'atis samawati wal ardu. Ucapannya mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du berpendapat oleh para ulama kalaulah adalah alhamdu itu berbentuk badan sungguh akan penuh langit-langit dan bumi. iya berbentuk ajsaman, bentuk jisim-jisim. Kalau ada bentuknya, tuh penuh apa itu? Langit dan bumi. Iya langit ame bumi. Cuman jisimnya jadi berapa? Alhamdulillah tuh jadi pecah berapa jisim gitu loh. Kan setiap dia ngucapin Robbana lakal ham Muncul. langsung kan as-samawati wal ard. Nah ini kan ditafsirin namanya laukan alhamdu ajsaman. Ini bukan ucapan kiai sini ulama enggak. Jisim. Alhamdulillah jadi berapa jisim? Oke di sini ada yang kurang iya ada kurang tepat juga sih jangan dimanain jisim. Anggap aja kayak cahaya. Jadi kayak sinar gitu aja pas orang roba lakal ham langsung tuh apa tuh? Wah menyeruak. Jadi kita nggak ngomong ada berapa jumlah jisimnya begitu. Wah, Kalau jisim kayak berapa? nah kalau jisim kita kan jadi bingung lagi Iya. kita mikirin kamnya berapanya begitu. Iya. Kalau alhamdulillah Kalau cahaya nah menyeruak aja begitu. Kalau dia sih nyumpamainnya kal hawa seperti udara. Cuma kalau udara kan masih kurang cepat pergerakannya. Tapi kalau cahaya kan cepat. Wah, langsung cepat. Ya. Paling kita tinggal mikir dong, nah apa iya alhamdulillah doang bisa langit sama ini jadi apa? Oh, jadi penuh. Nah, ternyata ada sabda Rasulullah alhamdulillah apa tuh tamla'us samawati wal ada lagi alhamdulillah tamla'ul mizan. Nah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ini kan bisa memenuhi apa? Mizan. Mizan namanya langit dan bumi gedean mana? Mizan. Ya, kalaulah ini mizan nih. Ini adik apa tuh piringannya. Kalaulah langit yang 7 ditaruh di sini. La ilaha illallah ditaruh di sini. Masih menangan apa? La ilaha illallah. Berarti langit dan bumi ditaruh di mana? di satu piringannya. Makanya berarti mizan namanya langit bumi gedean mana? Lah gedean mizan. Sedangkan di situ kata Nabi alhamdulillah tamlaul mizan. Berarti jelas kayak gitu masuk akal alhamdulillah. Ya bisa memang memenuhi langit dan bumi. Bahkan bisa lebih jauh dari itu lagi. Jadi walaupun kata kita langit dan bumi itu udah luas banget, ternyata ya alam malakut itu lebih apa lagi? Ya, lebih luas lagi. Kalau dibandingin dengan apa tuh ada hadisnya tuh kursi dibanding wasi'a kursiyuhus sama wasi'a kursiyuhus sama wal ard. Kursinya aja udah ngeluasin langit dan bumi.
Itu juga padahal lebih gede dari itu lagi karena ada hadis tuh. Jadi kursi kalau diibaratin sama langit dan bumi itu cuman kayak batu doang, batu di padang pasir. Berarti kan kecil banget langit dan bumi dibandingin kursi. Nah kursi dibandingin arsy, wah lebih gedean lagi. Kursi cuman berapa bandingannya? Seperti apa tuh dibilang dalam suatu satu perisai tameng cuman kayak satu titik doang kursi dibandingin arsy. Emang alam malakut tuh luas banget ya? Susah bayangnya. Terus Qauluhu ahla samai wal majdi ila akhirih. Wa zahiru anna ahla mansubatun ala harfin nida'i al mahzufi. Bukan. Hah? Anna ahla mansubun. Iya. Ala harfin nida'il mahzufi. itu mansubun sih. Iya, maksud. Oh, sini mansubatun. Boleh aja kali ya. Hah? Boleh aja kali. Dua-duanya boleh ya? Boleh aja kali ya ahla. Ala harfin nida. Ala yuzakariyu anas gak ahla? Ahla. Atau bisa juga kalimat ahla mansubatun. Ya, bisa juga lah. Siapa kalam? Banyak cara nahu mah. Jadi jangan salahin dah. Iya. Ini kan dari NASA ini. Perkataannya lapas ahla sana'i wal majdi sampai akhirnya, maka zohirnya bahwasanya lapas ahla itu dinasobkan di atas huruf nida yang dibuang. Wa jawaza ba'duhum ar-raf'a ala takdiri anta ahlus sana'i. Dan sebagian ulama membolehkan akan membaca rofa di atas takdirnya anta ahlus sana'i. Wasana'u huwa wasfu bil jamili wal madhu. Dan sana itu adalah sifat dengan kebagusan dan pujian. Wal majdu al azamatu wa nihayatu syarafi. Sedangkan majd adalah keagungan dan sehabis-habisnya kemuliaan. Wa fihi ahaqqu qaulil abdi Allahumma la mani alima ataita wa kulluna. Ini enggak ada lakanya lagi. Kulluna abdun. Langsung abdun. Di Iya. matanya Iya. ada gimana tuh? Enggak apa-apa, lewat aja. Apa-apa ya. Fayam bagi annaku lahu. Dan padanya ada lapas ahaku qaulul abdi Allahumma la mani alima ataita wa kulluna abdun, maka mesti bahwa kami mengucapkan kalimat tersebut. Wa fihi minat tafwidi ilallahi wal Yang izah. baginya enggak ada. Payam bagi Payam anak bagi udah anak tadi. lahu. Udah tadi. Iya. Ya. Wa fihi minat tafwidi ilallahi wal izani lahu wal i'tirafi bi wahdaniyatihi wa tasrihi bi annahu la hawla wa la quwata illa billahi wa anal khaira wa syarra minhu. Dan pada kalimat tersebut termasuk daripada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan dengan bahwasanya Allah itu la haula wala quwata illa billah dan bahwasanya kebaikan dan keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita lihat keterangan Pak Kiai di sini, berarti Pak Kiai lebih memilih ahaku maqalahul abdu itu Allahumma la mani'a. Begitu loh. Berarti itu jadi mubtada, Allahumma la mani'a jadi apa? Jadi khobar, bukan pakai pendapat yang satu lagi tuh, yang Allahumma rabbana lakal ham jadi mubtada, ahaku maqalal abdu begitu, ya. Terus Qauluhu zal jaddi minkal jaddu al masyhuru fihi bi fathil jimi kama dhabbatahu ulama minal mutaqaddimin wal mutaakhirina. Ucapannya zal jaddi minkal jaddu yang masyhur padanya dibaca dengan fathah huruf jim sebagaimana telah mendobitnya para ulama dari ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Wa maknahu la yanfa'u zal ijtihadi minka ijtihaduhu innama yanfa'uhu wa yunjihi rahmatuka. Dan maknanya tidak memberi manfaat orang yang berijtihad daripada kamu itu ijtihadnya, hanya saja memberi manfaatnya dia dan mensukseskannya dia itu adalah rahmat kamu. iya, jadi orang bisa sukses bisa apa bukan karena dia sungguh-sungguh, bukan karena apa, ya bukan karena dia pinter, bukan karena rajin kerja, bukan. Nah, karena sekali lagi ya banyak banget orang. Habis dong udah gitu. Tapi tetap usaha mah tetap ikhtiar mah.
Tapi saya jangan sampai kita pas udah sukses baru ngomong wah ini karena emang Berkat iya gue tahu setelahnya nih coba tahu misalnya kayak korun gitu innama utituhu ala ilmin indi kan korun ngomongnya begitu ya tetap aja tapi ikhtiar mah tetap sama aja kita berobat yang sembuhin kan tetap aja Allah ya kan wah, jangan atas pada sembuh wah ini mantep nih obat nih mantap banget padahal orang yang sakit sampai kayak gitu minum obat itu kagak sembuh gak sakitnya sama ya kan? Obatnya sama itu juga wah disembuh deh kagak berarti emang ya Allah yang ngapain yang nyembuhin gitu cuman kita usaha mah tetap terus Wakila al-muradu zal jaddi wa sya'i at-tami fil hirsi ala dunia. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud zal jaddi itu usaha yang sempurna di dalam mencari di atas dunia. Wakila maknahu la yanfa'u zal isra'i fil harabi minka harabuhu fa innahu fi qabdatika wa sultanika. Dan ada yang mengatakan maknanya tidaklah bermanfaat orang yang cepat di dalam berlariannya, iya lari di dalam larinya daripada kamu itu larinya dia. Fa'innahu maka sesungguhnya Allah di dalam genggaman kamu. Maka sesungguhnya dia orang itu. Sesungguhnya dia di dalam genggaman Allah dan kekuasaannya Allah. Jadi mau berapapun mau secepat kayak apa dia menghindar dari Allah pada mati aja. Karena dia berada di kekuasaan apa ya? Kekuasaan Allah dia berkumpul di mana gitu. Jadi Pak Inahu itu ya orangnya, orang yang Zal Isra itu. Kalau Allah kan Kubrotika dan itu Allah kan. Sebetulnya intinya malah haula wala quwata illa billah. Gitu udah Zal jadi min aja tuh intinya. Ini kan dia mau ditafsirin begini intinya udah begitu. Orang ya la haula wala quwata illa billah intinya. Terus Wasahihu al-jaddu bil fathi huwa al-hazzu wal ghani wal azamatu wal gina wal azamatu was sultan. Dan yang sahih lafaz al-jaddu dibaca dengan fathah yaitu artinya adalah keberuntungan dan kekayaan dan keagungan dan kekuasaan. Iya berarti ini emang saya lihat banyak tafsirannya ya ini ditafsirin al-hazzu wal gina wal begitu. Jadi ada tafsiran pertama tadi yang makna ini zal ijtihad atau apa gitu tapi ini yang sahih nih. Terus Ai la yanfa'u zal hazzi fid dunya bil mali wal waladi wal azamati was sultani minka hazzuhu ai la yunjihi hazzuhu minka wa innama yunjihi al amalu salihu kama aqaulihi ta'ala al mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba. Artinya tidak memberi manfaat orang yang beruntung di dunia dengan hartanya dan anaknya dan keagungannya dan kekuasaannya dari kamu oleh kekuasaannya keberuntungannya dia. Artinya tidak membuat sukses dia oleh kesuksesannya itu dari kamu. Dan hanya saja suksesnya dia itu amal yang soleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba. tapi ntar amal soleh bisa aja mencakup anak, bisa juga mencakup harta. Ya kan? Sedaqatin jariyatin bisa aja tuh. Waladin solihin yadulahu bisa juga, bisa manfaat juga. Yang tidak terputus. Iya, makanya tuh amal soleh tapi tetap bisa mencakup sama itu gini aja bisa masuk. Walati bisa masuk. Terus Wa fil Bukhari bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qama al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Iza qomal apa iza qola? bisa kola. Iza qala. Iza qola. Iya. Iya. Tadi koma. Istilahnya koma bacanya. Koma Bacanya iya. koma. Oh, Puasa wajar puasa. matanya rada-rada ini. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kalian membaca Rabbana lakal hamdu. Maka sesungguhnya orang yang akur dengan ucapan si imam
Aku juga dengan ucapan malaikat, maka diampuni baginya apa yang dosa yang telah lalu. Berarti kan kalau di sini imam mengucapin sami Allahu liman hamidah, Iya. makmum mengucapin rabbana walakal hamd. Nanti ini hadis ini. Hadis yang bilang kalau makmum itu nggak usah baca sami Allahu liman hamidah. Karena jelas tuh apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian makmum ucapin rabbana walakal hamd. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i tetap baca, dua-duanya baca. Ini macam siapa dirinya? Maliki kemana? Iya. Tapi artinya ya kita memang bukan masalah mazhab gitu. Kalau kita mau ini asal tahu landasannya. Iya, hadisnya Ada begitu, boleh aja. Bukhari lah. Iya, tapi kan kalau kita mah nggak nyalain, Ji. Iya nggak nyalain, Nggak iya nyalain. nggak nyalain. Iya. Kalau dia mah kan apa yang ada di hadis nih, yang ini yang dipakai gitu. Ya, berarti kalau emang dia mau pakainya hadis yang ini, ya terserah aja. Kalau kita yang biasanya pakai Syafi'i, berarti hadis yang kemarin tuh. Iya, ngikut. Hadis Sampai yang Allah. kemarin yang yukabiru ya, yang masalah takbir intikal. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin takbir intikal, ya berarti emang sholat itu didesain buat sholat jamaah. Sekarang ngapain di takbir intikal? Kan tujuannya buat apa sih? Kan biar makmum tahu. Berarti sholat itu malah desain buat jamaah. Al-Fatihah. Pas yang setiap rakaat harus dibaca begitu. Domirnya jamak. Iya kana budu wa iya kana stain. Ihdinas sirat. Domirnya jamak. Berarti kan emang udah didesain tuh sholat Buat itu berjamaah. buat berjamaah begitu. Iya kan, ngapain ada takbir intikal? Kalau bukan mah kau sholat sendiri aja mah. Iya, jadi laki itu malah desain sholat jamaah harus. Terus Wa bi riwayatil Bukhari istadalla al-Hanafiyatu wal Malikiyatu ala anna al-imama la yaqulu rabbana lakal hamdu wa ala anna al-ma'muma la yaqulu sami Allahu liman hamidah likauni zalika lam yazkur fi riwayati. Dan dengan riwayat Imam Bukhari tersebut mengambil dalil oleh golongan Hanafi dan golongan Maliki Nah, di atas bahwasanya imam tidak perlu mengucapkan rabbana lakal hamdu, dan mesti di atas bahwasanya makmum tidak juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, karena keadaan demikian itu tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut. jadi imamnya baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya ngucapin robbana walakal hamd. Tandanya apa lagi tuh? Emang sholat kudu jamaah. Lah apa artinya Rasulullah ngomong gitu kalau sholatnya kagak jamaah? Karena Robi. Lah iya kan berarti sholat kudu jamaah kalau gitu. Imam yang ngucapin begini, ente makmum ngucapin begini, berarti jamaah. Berarti memang banyak kalau kita telusurin tuh ternyata memang sholat itu didesain buat jamaah. Jangan sendiri-sendiri. Iya. Kalimat ihdinas siratal mustaqim. Iya. Oke, kenapa sih kagak ihdini Iya. aja begitu atau dicari apa kek? Tapi kagak ya, Fatihah ternyata jamak. Terus. Wa ilaihi zahaba Ahmadu fi riwayatin anhu, dan kepadanya berpendapat oleh Imam Ahmad pada riwayat daripadanya. Wa amalhu al-muslimuna al-yawma fil haramaini asyarifaini, dan mengamalkannya orang-orang Islam pada hari ini di Mekah Mukarramah Iya, dan jadi Madinah. iya sholat di Masjidil Haram ya begitu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Lah iya kan, ya si ininya kan yang siapa tuh musawibnya siapa tuh? Iya kan nggak ngomong Sami Allahu liman, kagak begitu. Berarti emang itu diamalin sama iya, berarti emang itu diamalin di itu berdasarkan kata Kiai itu wamilahul muslimun al-yauma fil haramain sampai sekarang ya kita ngeliat begitu. Ya. Terus Wa bihi masyru'iyyatut tuma'ninati wa kaunuha fil i'tidali, dan padanya itu disyariatkan tumakninah dan keadaan tumakninah di dalam i'tidal. iya, itu kalau di Kiai dulu tambahin tuh ruknan wa kaunuha ruknan fil i'tidali. Kaunuha ruknan. Dulu tambahin ini. Iya, itu justru karena ngaji dulu. Wa kaunuha ruknan. Nah, wa kaunuha Ini yang nambahin Kiai juga. Iya. Nambahin Kiai. Iya. Di situ tapi enggak ada. Ada tuh di Oh, tulisan dobitan tulisan. Nah, maksudnya Nggak ada. Enggak tulisan Berarti yang tangan. nambahin Kiai ya. Iya. Agak muridnya. Yang nulis. Yang nulis. Tahu, Iya. tahu. Jadi tahu maksudnya langsung. Jadi susah ya pahaminnya. Wa kaunuha fil i'tidal. Ya kan wa kaunuha fil i'tidal apa maksudnya? Kaunuha kaunu apa? Kan tumakninah kan. Nah, ruknan fil Iya. i'tidal.
Ya, artinya dari di sini berarti kita ambil kesimpulan berarti emang i'tidal kagak boleh asal diri doang, berarti harus ada tenangnya sedikit, ada temaninahnya. Terus Qala fil mudawwanatil kubra qala malikun wala ba'sa bi ayyad wa tajulu bi jami'i hawaijihi fil maktubati hawaija dunyahu wa akhiratahu fil qiyami wal julusi. Berkata di dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra, Imam Malik berkata, dan tidak mengapa bahwasanya seseorang berdoa dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab di dalam salat salat fardu akan kebutuhan-kebutuhan dunianya dan kebutuhan akhiratnya pada waktu berdiri dan pada waktu duduk. Berarti bukan masalah doa-doa yang maksur aja, dia bebas baca apa aja. Makanya orang kunut untuk bisa sampai 1 jam di Masjidil Haram. Kan kalau lagi kunut witir lama banget. Ya, karena ternyata di sini menurut mazhab Malik emang boleh, dia mau hawa ijadun yahu akhirnya boleh fil qiyam wal julus. Selagi dia kan berarti kunut termasuk qiyam. Iya, pokoknya kalau kata Imam Malik asal jangan ruku sama apa? Sama sujud. Nah, tapi kalau qiyam julus boleh bilang gitu. Bukan berarti kalau lagi sujud nggak boleh doa, sujud kan boleh doa, cuma maksudnya jangan minta. Iya. Yang udah ada ketentuannya aja. Terus Wa kana yukrihuhu fir ruku'i, dan Imam Ahmad memakruhkannya pada waktu ruku. bukan Imam Malik. Oh, Imam Malik ya? Iya. Imam Malik ya. Jam 1 aja. Satu. Malik, kalau Malik. Adi Imam Malik kan menurut warga Ahmad. Wa kana Malikun yakrohu ad-du'a fir ruku'i wa la yara ba'san fi sujudi, dan adalah Imam Malik memakruhkan doa pada waktu ruku dan tidaklah ia berpendapat tidak mengapa pada waktu sujud. Iya, sujud kan emang disuruh. Iya. Terus Qultu li Ibnu al-Qasimi ara'aita Malikan hina yakrahu du'a fir ruku'i fa hal yakrahu tasbihah. Aku bertanya kepada Ibnu Qasim, apa pendapat engkau tentang Imam Malik. tentang Imam Malik ketika ia memakruhkan akan doa pada waktu ruku, dan maka apakah makruh juga tasbih? Qala la yukrahu. Maka ia menjawab La tidak. yakrohu, Imam Malik tidak memakruhkan. La yakrahu. Imam Malik tidak memakruhkan. Qala Abu Dawud, Bukan dialog dia nih, Abu Qasim. Iya. Terus. qala Abu Dawud wa haddatsana al-Qanabi qala Malikun la ba'sa bidu'ai fi sholati fi awalihi aw wasatihi aw fi akhirihi wa fil faraidi wa ghairiha. Berkata oleh Abu Dawud, telah mentahdiskan kepada kami oleh Imam Qanabi, berkata oleh Imam Malik, tidak mengapa berdoa di dalam sholat pada awalnya atau di tengah-tengahnya atau pada akhirnya, pada sholat fardu atau selain sholat fardu. Iya. Jadi ini kalau kita ngelihat redaksi begini emang kita bingung, kok ini jadi kayak model tanya jawab. Iya. Dialog. Iya, dialog. Kenapa? Karena kita kagak ngelihat latar belakang daripada kitab ini nih, Qala fil Mudawwanatul Kubra. Kitab Mudawwana. Kitab Mudawwana itu kitab fikih mazhab Imam Malik. Ini jadi kitab acuan utama nih, Mudawwanatul Kubra. Dan yang unik apa? Yang unik nggak ada pengarangnya. Isinya begini. Isinya tuh dialog-dialog begini. Jadi ada muridnya Imam Malik, ya, namanya Asad bin Furat. Dia tuh ngaji sama Imam Malik. Ternyata dia udah punya ide tuh. Jadi pengen bikin kitab yang isinya tuh jawaban-jawaban Imam Malik. Karena dia punya ide begitu, dia nanya mulu. Jadi kalau ngaji nanya mulu Imam Malik, nanya begini. Ntar abis Imam Malik jawab, dari jawaban itu keluar lagi pertanyaan, sampai ada teman-temannya dia tuh mau nitip pertanyaan ke dia, yang terlalu tanyain ini ke guru, tanya gitu. Lama-lama kan Imam Malik kesel juga. Iya. Nanya mulu. Apa kata Imam Malik? Silsilah binti silsilah. Jadi dari satu pertanyaan, terlahir lagi silsilah lagi, terlahir lagi pertanyaan. Ini pertanyaannya jadi bercabang-cabang yang asalnya satu. Inti kalau ngaji model begini, kata Imam Malik, inti ke sono, ke Irak sono, ke daerah Hanafi, demen dia begini-gini. Dia ke sono. Bener dia ngaji mazhab Hanafi.
Dalam ngaji masa Nabi dapat kabar Imam Malik apa? Meninggal. Sedangkan dia pengen hasil dialog dia tuh dia pengen bukuin sama dia. Dia merasa bersalah dan tuh, waduh Imam Malik meninggal. Berarti dia mesti cari murid Imam Malik nih, siapa yang terkenal nih, dicari. Ashab terkenal. Pas ngaji Ashab lah. Ini orang udah banyak berbeda pendapat sama siapa? Imam Malik. Wah, nggak lanjut dan nih. Cari lagi. Nah, ini murid udah ketemu nih siapa nih? Kultul Ibnu Qasim. Ngaji Ibnu Qasim. Wah, cakep. Ini baru Imam Malik nih kata dia. Ya. Akhirnya dikasih nih, saya mau bikin ini nih. Ibnu Qasim, wah ini banyak apanya nih? Banyak itu direvisi nih. Tulisan ente bang. Akhirnya Ibnu Qasim direvisi. Terakhir lagi jatuh lagi tuh kitab ke siapa? Ke Sahnun. Murid Kiai muridnya Imam Malik. Iya, Sahnun. Murid Imam Malik sampai murid Ibnu Qasim. Lagi. Oh, diperbaikin lagi. Diperbaikin lagi. Jadi Mudawana ada Mudawana versi Sahnun, ada Mudawana versi siapa nih? Bukan, versi Asad. Versi Asad. Jadi Asad tuh udah punya draft kitabnya begitu loh. Cuman Ame Qasim tuh disalahin Ibnu Qasim. Ini karena dia bikin jengkel Ibnu Qasim tuh, Ibnu Qasim sampai doain kitab ini nggak bakal manfaat, digituin. Akhirnya Sahnun karena dia ngeliat udah cakep nih, dia ditasih lagi gitu loh, diperbaikin lagi. Jadi akhirnya banyak orang baca Mudawana yang riwayatnya siapa? Sahnun, bukan yang riwayatnya Asad. Ya, ada yang bilang, oh karena dia kan udah dikutuk tuh Ibnu Qasim, udah didoain kitabnya nggak bakal. Ada orang bukan masalah itu sih, yang logis aja lah. Itu kan kitabnya mau belum ditasih. Ya orang ngapain belajar kitab yang belum ditasih, dengan kitab yang udah ditasih, yang versi siapa? Sahnun. Jadi ada 4 ini kitab ada 4 kontributor tuh, Imam Malik yang terlibat tuh Imam Malik, Asad, atau lagi Ibnu Qasim, atau lagi Sahnun. Dan isinya dialog-dialog begini, matanya jawab asalnya dari Asad. Dia nanya begini ke Imam Malik, dia nanya begitu. Jadi kalau kita nggak tahu latar belakang kita Mudawana Kubro, kita bingung baca ini. Ini gimana sih kok Kultul Ibnu Qasim? Berarti Kiai ketemu Ibnu Qasim. Mungkin mikir begitu kan? Ketemu Ibnu Qasim apa gimana? Berarti mesti rangkaian tanya jawab tuh. Aro'aita Malikan. Nah, berarti begitu. Berarti kultur di sini si bisa jadi si Asad. Asad bertanya pada Ibnu Qasim. Nah, itu gimana nih pendapat guru kita nih Malik ini. Ini nanya mulu, katanya ada motifnya, dia pengen ngumpulin, dia pengen bikin antologi, dia pengen jadi satuin begitu. Luar biasa tuh kitab. Jadi kalau kita cari di Google siapa pengarang kitab Mudawana, nggak ketemu. Pengarangnya nggak ada. Ini dibilang pengarangnya Imam Malik ya, karena emang isinya ya patok-patok Imam Malik isinya. Terus fal hadisu yadulu ala anna sami Allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamdu mustahabbun likulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin. Maka hadis itu menunjukkan di atas bahwasanya lafaz atau membaca sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu itu disunahkan bagi semua orang yang sholat, dari imam dan makmum dan juga sendiri. Wa zakara al-Bukhari ma yukhalifu zalika wa huwa anna al-imama la yaqulu rabbana lakal hamdu wa anna al-ma'muma la yaqulu sami Allahu liman hamidah. Dan Imam Bukhari menyebutkan apa yang berbeda dengan demikian itu, bahwasanya imam tidak perlu membaca rabbana lakal hamdu dan bahwasanya makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Lanjut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang. Tulang, ya, karena memang tulang. Tulang. Jadi bahasanya bukan 7 a'do, tapi bahasanya 7 tulang. Jadi saya katakan isyarat emang kudu ditekan kali. Nempel. Ya kan tulang. Bukan cuma a'do doang. Kalau a'do mah kita cuma begini juga udah cukup tuh, udah nempel. Tapi tulangnya nempel enggak? Kagak. Mungkin gitu kali. Makanya bahasanya pakainya tulang gitu, azum. Itu pikir-pikiran saya aja sih. Ini bahasanya itu kenapa di azum ya emang tulang gitu istilahnya, emang tulang. Iya. Yang pertama adalah jabhati, jidat.
wa asyara biyadihi ila anfihi, dan dia isyaratkan kepada hidungnya. Berarti hidungnya masuk bagian dari apa? Dari jidat. Karena emang kan tulang tengkoraknya emang satu. Enggak bisa kalau ini sama tangan kan bisa, di sendinya ada apa kan bisa kan, tapi kalau hidung sama kepala kan apa jidat? Emang tengkoraknya satu tuh, kepala, tengkorak kepala. Makanya berarti hidung ini bagian dari apa? Dari jabah. Makanya dia nggak dihitung satu anggota tersendiri. Ya. Waliada ini kedua tangan. Kedua tangan walaupun sama-sama tangan, tapi kan dia tulangnya misah. Makanya dihitungnya dua. Nggak cuma satu, dua. Ini tulang ini beda. Ya, warruk bata ini lutut, wa atrofil kodama ini, dan juga atrof ujung-ujung kedua kaki. Jadi kalau misalnya cuma satu, ngeliat hadis ini kagak boleh ya, tangan satu doang. Kagak boleh, kecuali uzur. Kecuali uzur dia lagi sakit kali tangannya. Kecuali uzur. Kalau ininya rusak gimana? Dia nggak bisa sujud nih, ininya nggak bisa sujud. Gimana? Tapi ininya bisa. Gimana? Ya semampunya. Berarti dia kudu deketin begitu. Iya, walaupun kagak nempel, tapi masih begitu. Gak cukup, dia cuma begini doang, gak cukup. Harusnya kan tangannya masih bisa, medengkulnya. Harusnya dia tetap begitu, walaupun ini gak nempel. Kan ibadah mah mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Jadi semampunya kita seapa ya segitu. Kalau garukan boleh gak? Garukan, jadi kita garukan dulu gitu, lagi sujud nih, nah garukan gitu tuh. Oh, melepas anggota. Ngelepas tujuh ini boleh gak? Boleh, lah sebentar doang. Suka itu ada yang mindahin apa gitu. Berarti ini hadis masuk ini masih. Masker? Masih. Ya enggak, itu kan kondisi tertentu. Ini apa kaitannya masih? Sahabat tadi kok lagi panas tuh, panas. Mereka pada pakai ini, pakaiannya gitu. Lagi badai abu. Enggak, iya lagi panas banget nih matahari, nggak kuat di sini, panas banget mau sujud di ini. Dia tak alsin pakai apa? Pakai sorban dia alsin. Sorban yang lagi dipakai. Iya. Padahal kan itu enggak boleh ya. Iya. Menghalangi sujud. Iya. Nah yang nggak boleh justru kalau pakai masker. Tuh ada nggak boleh mantep. Jadi cuma nape doang tuh. Hidung. Cuma hidung doang. Tapi kalau sorban kita gelar gitu, kan bukan cuma hidung doang, bukan cuma ini doang, atau bukan cuma hidung doang, tapi bisa buat tangan, ya kan, bisa buat kepala semua. Kalau tak kagak boleh, sebenarnya kagak boleh dong senjata. Nah, kalau yang sorban yang dipakai. sorban yang dipakai terus nyewer kena. Ya iya kan berarti kan bukan cuma ini doang kan? Enggak ini doang justru. Doang, Kalau kepala. kita sorban kita pakai kan enggak kegelar. Nyangkut doang gitu. Iya, Pas kita kita- mau sujud sebagian jadi tempat sujud kita. Iya. Iya nggak apa-apa itu mah. Artinya kan tuh berarti bukan cuma buat hidung doang gitu loh. Beda kalau masker tuh emang buat hidung. Sekarang tuh kalau orang Arab kan pakai eagle tuh. Pakai eagle. Nah tuh kadang-kadang kalau pakai eagle sorbannya ke bawah nggak sih? Sorbannya kan pasti ada lebihnya di bawah buat ikatan eagle-nya gitu loh. Pasti sorbannya kan lebih. Nanti kalau sujud gimana? Berarti kan nempel sorbannya. Kalau kita peci enak bisa kita gituin. Nah kalau eagle pasti ada sorban begitunya tuh ngerumbai begitu. Tapi dia setiap mau ini digituin. Kan kagak orang Arab jadi kalau sorban gitu. Jadi nggak boleh itu kalau emang khusus ini doang gitu loh. Dan juga kalau masih jidatnya masih nempel mah, emang mesti semuanya apa nempel? Kagak. Ya waktu itu kan kadang ada rambut segini aja kita kadang kagak sah. Lo tuh ada rambutnya lo kagak sah lo. Oh mesti semuanya. Yang diajarin begitu itu dulu. Iya. Udah buat hati-hati aja Buat itu. hati-hati. Iya. Terus. Wala syarihu. Qaluhu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Umirtu mabniyunil majhuli wa hazbul fa'ili. Fal amiru Wa huzipal fa'ilu. wa huzifal fa'ilu. Fal amiru huwa Allah Ta'ala. Berkata oleh penyarah, ucapannya umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Lapas umirtu itu mabni lil majhul dan dibuang fa'ilnya. Maka yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka itu ditambahin wa huzipal fa'ilu lil ilmi bihi. Dan dibuang fa'ilnya lil ilmi bihi karena udah ketahuan siapa sih yang bisa merintahin Nabi masalah syariat ya cuman Allah. Nabi. Iya. Berarti wa huzipal fa'ilu lil ilmi bihi. Ya.
Tuh ada dulu untuk ngaji tuh ada catatan di situ. Gua udah ada gua. Kita Lil ilmi bih ya tambahannya. Iya, kan dibuang air kan motifnya banyak. Bisa juga kan emang kagak tahu, ya, barang dicuri, siapa yang nyuri kagak tahu, kali bikin pabrik. Yang perintah Nabi. Allah. Yang perintah Allah, Allah. yang diperintahkan kepada Nabi. Ya. Nabi perintah kepada siapa? Kepada umatnya. Berarti perintah kepada Nabi termasuk perintah kepada umatnya. Makanya di sini ada yang riwayatnya umirtu, ada yang riwayatnya umirna. Kagak apa, kagak salah. Ada lagi umirna annas juga. Nggak apa-apa, karena perintah kepada Nabi berarti perintah kepada siapa? Umatnya juga. Nah sekarang perawinya dia ngeriwayatin bil makna. Ya terserah aja, boleh aja. Umirna annas juga. Jadi ada dua riwayat. Ajirna ya. Kalau kita diaminin. Jadi tadi kalau yang dibaca riwayatnya umirna annas juda jangan disalahin, emang ada dua riwayat gitu. Terus Qauluhu alal jabhati ila akhirih. Ai anna a'dha as-sujudi al-jabhatu wal yadani war rukbatani wa atraful qadamaini. Artinya bahwasanya anggota-anggota sujud itu adalah jidat dan dua tangan dan dua lutut dan dua ujung jari. Wa amal anfu fakhtalafal ulama'u fihi. Adapun hidung maka ulama berikhtilaf pada masalah tersebut. Syafi'i wa Malikun fi riwayati anhu anna sujuda alal jabhati wala yajibu alal anfi. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Maka Imam Syafi'i dan Imam Malik di dalam riwayat darinya bahwasanya sujud di atas jidat dan tidak wajib di atas hidung karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Fahaza yadullu ala anna sujuda alal wajhi. Qala fi bazlil majhudi. Qala innahu maniyatul musalli. Wal khamis. Fi munbatil musalli. Fi munyatil musolli. Munyati ya. Iya. Munyatil musolli. Yatil musalli. Nama kitab itu. Oh iya. Satu lagi Iya ada. tuh ya. Sudah nyari apaan ya? Munyatil musolli. Iya, ingat ya. Dan ini menunjukkan di atas bahwasanya sujud di atas wajah. Berkata di dalam kitab Bajul Majhud, ia berkata sesungguhnya. Bukan terdapat dalam kitab Munyatul Musolli itu. Jadi bacanya tetap innahu. Enggak di inahunya enggak di pi. Oh, fi munyatil musalli gitu. Ya iya, qala fi munyatil musolli. Karangan Ibrahim Al-Halabi yang ngarang itu Munyatul Musolli. Halabi. Terus Wal khamisatu minal faraidi as-sajdati wa hiya faridatun as-sajdatu. as-sajdatu wa hiya faridatun tata'adda biwad'il jabhati wal anfi wal qadamaini wal yadaini wal rukbataini. Dan yang kelima dari padu-padu itu adalah sujud, dan yaitu adalah keparduan yang membawa dengan dengan Tatuan. Iya ditunaikan. ditunaikan dengan meletakkan jidat dan hidung dan kedua tumit dan kedua ujung jari dan kedua tangan dan kedua tumit. Ini gimana nih, hidung bukan bagian dari anak tadi? Iya, berarti kan Imam Syafi'i boleh berarti kita pakai masker. Nah, iya. Karena kan cuma apa doang? Jabha. Cuma jabha doang. Iya. Betul siapa tuh tadi? Imam Syafi'i sama Imam Malik. La yajibu alal anfi. Ya, sekarang orang kalau lagi Covid kemarin pakai maskernya dibuka pas lagi sholat apa artinya? Ya, justru kita dekat-dekatan orang kalau lagi ngapain? Kalau lagi sholat kiri kanan, kalau lagi jalannya emang kita agak jauh. Bisa kabur. Iya, jadi pas lagi gini malah begini, malah dibuka. Mana apa artinya dipakai masker? Cuman memang nyanyi masalah sekarang tuh orang masih pada pakai masker ke sholat Jumat. Nah tuh jadi masalah tuh. Karena sekarang Covid itu udah kagak ada. Nggak ada. Tapi masih tetap pakai masker. Kalau jalanin lah. Iya. Ya udah gak ada ilatnya, Bu. Iya, udah gak ada alasannya. Tapi kalau melihat ini nggak apa-apa.
Iya, kalau mazhab Syafi'i iya. Hidung kena. Iya, itu mau kan kena. Cuma di sana itu kita agak ngeri-ngeri lah, tapi Nabi asyara ila anfihi kan Nabi isyarat ke hidung gitu. Jadi sekarang harusnya ya DKM harus ngasih tahu juga tuh sholat jangan pakai masker ya, harusnya kasih tahu Buka ya. ini buka semua. Iya. Dia yang sakit ternyata. Maskernya buka. Lah iya kalau tuh lagi batuk-batuk lah, kalau tuh sepanjang orang batuk-batuk pakai masker dong, kapan kelarnya? Pakai masker. Terus Wa in wudi'a apa Wa in wado'a. Wa in wado'a jabhatahu duna anfihi jaza bil ijma'i. Nah. Dan jika ia meletakkan keningnya atau jidatnya di tidak hidungnya, maka boleh menurut ijma'. jidatnya doang kan? Terus Walakin in kana zalika min ghairi uzrin yukrahu. Akan tetapi jika adalah demikian itu dari tanpa uzur, maka dimakruhkan. makruh bukan berarti nggak boleh. Makruh kalau nggak ada uzur. Kalau ada uzur, ya kagak makruh, ya boleh banget. Jadi boleh. Kalau ada uzur, iya. Karena dari berarti hidung ya. Apanya? Itu. Karena dari Iya, jika dia kagak Guna nempelin hidung. hidungnya, iya min ghairi uzrin. Sekarang uzur apa aja lah, banyak. Ada uzur. Hidungnya sakit atau apa ya, Pak. Iya. Bisulan. Ada bisul. Tahun ini kali ini Bu Iler. Bisa. Jadi orang ogah nempelin hidungnya. Karpet mau obatin nih. Ya habis kebanjiran kali ini begitu. Bisa aja. Ini uzur terus. Karena apa sih? Wah, yang doa Jum'ah ini ya mungkin ditekan buat ini pada waktu sujud gitu ya. Pada hitam gini ada. Iya, kan tulang. Kan tulang bahasanya. Jadi mau kudu tekan lah biar tulangnya nempel. Enggak, itu buat orang-orang yang masih tetap harus kena hidung. Karena orang Indonesia pesek-pesek jadi gini. Oh, Tapi orang Arab hidungnya mancung. Sekali Masuk ya. hidung duluan lo kena baru jidat. jadi ngeratain Bisa. Kalau kita lebih Terus wa in wado'a jabhatahu duna anfihi fa kadzalika yajuju sujuduhu walakin yukrahu in kana li ghairi uzrin inda Abi Hanifah. Dan jika ia meletakkan jidatnya tidak hidungnya, maka seperti demikian itu boleh sujudnya. Akan tetapi dimakruhkan jika tidak ada uzur menurut Abu Hanifah. ya, terus bedanya yang atasnya apa kalimat nih? Wa in wado'a jabhatahu duna anfihi jaza. sama. Wa in wado'a jabhatahu anfihi fakadzalika ya juzu. Lah kan emang udah jaza di atas. Sah. Berarti keulang 2 kali kalimatnya. Iya. Ini saya lihat di Badrul Majhud enggak begitu. Jadi yang keduanya tuh wa in wado'a anfahu duna jabhatihi. Oh, terbalik. Dibalik. Jadi yang pertamanya wa in wado'a jabhatahu duna anfihi jaza gitu kan. Nah, habis itu wa in wado'a anfahu duna, sekarang kebalikannya, ditempelin hidungnya doang. Jidatnya kagak. Gitu. Iya, nah kalau begini mah sama-sama aja tuh. Iya, sama aja diulang aja ini kata-kata. Nanti coba aja terintil lihat di Badrul Majhud. Jadi wa in wado'a anfahu duna jabati pakadzalika ya juzu. Sekarang sebaliknya yang ditempelin hidungnya doang, jidatnya kagak. Nah, menurut Abi Hanifah itu boleh. Jadi yang kedua dibalik nih. Balik Wa in wado'a anfahu anfahu ya. duna jabhatihi. Karena kalau kita nggak balik kok sama-sama aja tuh yang atasnya. Iya. Iya. Ini nggak ada dobitan ini. Gak ada. Bapak kita baca kalender kita, tapi ngapain? Terus saya lihat di kita Badrul Majhud. Ternyata ya begitulah. Kalau ini kan jelas berarti. Jadi di sini bolehnya tuh sah ya. Iya, sah. Cuman yang kedua nih menurut Abu Hanifah lo ya, yang boleh cuman hidung doang, ininya Iya. nggak apa, ininya nggak nempel. Nempel. Kalau sapi nggak, tetap ininya ya jidatnya kudu apa? Kudu Tulang nempel. utama Terus, kepala. Wa yang bagi lisajidi ayyasjuda alal anfi wal jabhati jami'an. nah Dan bagusnya mesti tuh. bagi orang yang sujud bahwa ia sujud di atas hidungnya dan jidatnya semuanya. Fa ammal jabhatu fayajibu wad'uha maksyufatan. Dan adapun jidat maka wajib ia meletakkannya hal keadaannya terbuka.
Wa yakfi ba'duha wal anfu mustahabun, dan cukup sebagiannya, dan hidung itu disunahkan. Berarti kalau jidatnya sebagiannya ketutup, berarti nggak apa-apa kan? Tapi hidungnya kudu kena. Wa yakfi ba'duha kan, yakfi ba'duha. Ya ketutup sorban kan kalau saya bilang kalau orang Arab pakai eagle kan. Iya. Ini buatku Wa yakfi ba'duha. Wal anfu mustahabun, apa yang maksudnya wal mustahabun di sini? Kalaupun dikenain sunah gitu. Disunahkan. Iya, mustahabun maksyufatan. Kan wajib, Sebagian. ya wajib jabah itu Waduha maksyufatan. Iya. walaupun cuman sebagian. Iya. Nah, kalaupun kena hidung, itu sunah hidungnya. Kena hidung apanya? Sujud ketika sujud. Iya, enggak, berarti di sini wal anfu dan hidung. Maka kalau dia meletakkannya maksyufatan itu mustahabun. Nah, gitu. Jadi cak hidung ya. Emang hidung tutupannya apaan sih? Ya kita karena kemarin masker doang. Kalau sebi kalau nggak ada masker apa sih yang tutupin hidung? Kan kagak ada. Tapi kalau ini emang ada. Kalau jidat tuh ada. Kecil tutupin jidat. Terus Walau iktasoro alal anfi dunal jabahati lam yajuz. Dan jikalau teringkas di atas hidung tidak jidat, maka tidak boleh. nah, itu berarti tadi emang Abu Hanifah doang tuh. Ya, tapi kalau mazhab yang lain kagak boleh, tetap jidat yang paling utama. Terus Wa qala Abu Hanifah wal Qasimu min ashabi Malikin lahu ayyaktasira ala ayyihi masya'a. Berpendapat oleh Imam Abu Hanifah dan Qasim dari ashabu Malik, baginya bahwasanya teringkas di atas mana-mana keduanya yang ia pingin. Wa anil Imami Ahmad fi riwayatin anhu wa ibni Habibin ibni Habibin minal Malikiyati annahu yajibu ayyasjuda alal anfi wal jabhati jami'an li zahiril hadisi. Dan dari Imam Ahmad pada riwayat darinya dan Ibnu Habib dari golongan Malikiyah bahwasanya wajib sujud di atas hidung dan jidat semuanya karena zahir hadis. jadi kalau mazhab Imam Ahmad malah lebih safe lagi, lebih aman lagi. Udah jidat sama hidung semuanya diapain? Kudu kena, itu lebih aman lagi. Memang hadisnya begitu nyebutnya. Emang zahir hadisnya kayak begitu. Dan lagi kita kagak enak kalau cuma jidat doang hidungnya kita angkat. Lah kagak enak, emang enak kan ya udah Gak tetap nyaman. begitu. Iya, berarti kalau kita lihat tujuannya sujud itu memang puncak menghamba tazallul kita kepada Allah. Berarti jidat kena tanah, hidung juga nyium apa? Nyium tanah lah, cakep banget, lu tazallul banget begitu. Soalnya waktu masih kecil kali kita nungging begini ngeliat ke belakang. Hidung kagak tempel. Dari kadang-kadang nempel ngangkat. Pas kecil kan. Apalagi hidung lambang kesombongan. Ampun. Iya, rogi mah ampun rojulin. Hidung tuh lambang ampun mako. Berarti hidung lambang apa tuh? Lambang kesombongan, tempelin tuh ke tanah kan begitu istilahnya. Hidung gelumpuk apa? Terus. Hidung gelumpuk. Terus. Qala Syafi'i as-sujudu fardun 'alal a'dha'i sab'ati al-wajhu wal yadaini war rukbataini wal qadamaini wa tajja bihadzal hadisi. Berkata oleh Imam Syafi'i, sujud itu fardu di atas anggota-anggotanya yang 7. Wajah dan kedua tangan dan kedua lutut dan kedua tumit, dan ia berhujjah dengan hadis ini. Sami hadisnya ini juga Imam Syafi'i yang nggak yang isi berpendapatnya hidung mah nggak apa-apa kalau nggak nempel. Ya, emang 7 emang di luar hidung. Kalau kita hidung kita hitung nggak jadi 7. Jadi berapa ya? Jadi 8. Terus Wa indal imami Abi Hanifah anna sujuda ta'allaqa bihil amru min ghairi ta'yini aduwin suman in aqadar ijma'u ala ta'yini ba'dil wajhi fala yajuzu ta'yinu ghairihi. Dan menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya sujud itu berkaitan dengannya perkara dari tanpa ketentuan anggota, kemudian terikatnya ijma' di atas ketentuan sebagiannya jalan, maka tidak boleh ketentuan yang lainnya. Wala yajuzu taqidu mutlaqil amri fil kitabi bi khabaril wahidi fa nahmiluhu ala bayani sunnati amalan bid dalilaini. Ini ada catatan. Wala yajuju ta'budu. enggak takidu. Takidu. Dan tidak boleh mengkaitkan perkara yang mutlak di dalam Al-Qur'an dengan hadis yang ahad.
Maka kami mengamalkannya di atas menjelaskan hadis karena mengamalkan dengan 2 dalil. Kalau dia sujudnya begini boleh kan? Nggak begini gitu, sujud begini boleh nggak? Enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Emang apa? Jarinya doang. Nah ini kan masih ya ada ini juga, ya dun juga ada begitu tuh sujudnya tuh. Diangkat. Iya. Ini nggak kena. Ada yang ngebolehin lah, yang penting kan masih begini, masih ya dun ini mah. Walaupun ininya kagak atau tuh begitu tuh, ngangkat gitu. Ininya. Kan kalau lebat enggak. Nah sekarang kalau inti jidat boleh sebagian, masa ini nggak boleh sebagian? Nah tadi jidat katanya boleh sebagian ketutup, berarti ini boleh juga tuh sebagian begini, tangan ya boleh dong, boleh berarti. Masa ini mesti begini jidat nggak harus semuanya lagi mana? Berarti boleh juga begitu. Terus. Walau sajada walam yadha qadamaihi aw ahadahuma alal ardi fi sujudihi lam yasiha. Dan jikalau ia sujud dan tidak meletakkan kedua tumitnya di atas salah satunya di atas tanah di dalam sujudnya, maka tidak sah. Iya, jadi kakinya tuh nimpa ke kaki yang atuh gitu loh. Diangkat. Nah, iya, diangkat nimpa ke kaki yang atuh. Iya. Atau mungkin dia sujud begitu kali itu, tangannya yang atuh nimpa ke tangan yang satu. Gitu, kagak boleh, kagak sah. Sekalipun dia nimpanya ke tangan dia sendiri. Berarti kita sujud kalau ke tangan kita boleh gak? Panas nih kita sujud gitu tuh. Kagak boleh lah tangan kagak begini. Tadi numpang kagak boleh. Ini diangkat gitu. Hah? Jadi Iya, jadi kan ada orang sujud tuh Iya. kakinya diapain? Diangkat. Ditumpangin gitu. Iya. Kayak kang. Iya. Itu kagak boleh. Iya, terus. Walau wadoa ahaduhuma jaza, dan jikalau ia meletakkan salah satu keduanya maka boleh. Kama lau qama bi rijlin wahidin, sebagaimana jikalau ia berdiri dengan satu kaki. Wa in qulna ala mazhab Syafi'i inna sujuda ala sab'ati a'dha'in lam yajib kashful qadamaini wa rukbataini wa bil kaffaini qaulani li Syafi'i. Dan sesungguhnya kami katakan di atas mazhab Imam Syafi'i, sesungguhnya sujud itu di atas 7 anggota, tidak wajib membuka kedua tumit dan kedua lutut. Dan pada masalah 2 telapak tangan itu ada 2 kaul. Iya, bagi kalau Imam memang Syafi'i. mesti kebuka ntar orang pakai kaos kaki kagak sah. Kaos kaki ya. Iya. Asal udah main. Iya, kagak masuk berarti kan. Tapi ternyata orang kalau pakai khuf salatnya pakai iya, berarti kagak apa-apa. Ini pada dengkul. Masa kita buka apa Pak? Salat. Aurat, Pak. Iya, ngangkat dulu kan kagak. Asal udah main. Terus ahaduhuma yajibu kashfuhuma qiyasan alal jabhati. Salah satu pendapat Imam Syafi'i tersebut adalah wajib membuka keduanya karena mengkias di atas jidat. Ini masalah telapak tangan. Itu Bapak pakai sarung tangan itu sholat boleh gak pakai sarung tangan? Sarung tangan. Ini dibilang dia kiasnya ke apa nih? Ke jidat. Wajib kebuka. Wajib buka. Terus Wa qala al-Hanafiyatu in wada'a jabhatahu faqad duna anfihi fa 'ala al-ijma'i annahu yajuzu walakin la yakhlu an karahatin idza kana bi ghairi uzrin kama taqaddama. Dan berkata oleh Imam Abu Hanifah, jika ia meletakkan dua keningnya atau jidatnya saja, tidak hidungnya, maka di atas ijma' bahwasanya itu boleh. Akan tetapi tidak kosong dari kepada kemakruhan apabila dengan tanpa uzur, sebagaimana telah terdahulu. iya. Wal hadis. Jadi di sini yang disebut dengan tangan berarti udah ini. Sarung tangan. Ini masuk nggak? Enggak. Ini bukan tangan. Tangan bukan. Tangan. Berarti begitu dong sujud. Iya. Tangan ini doang apa ini? Nah ini wudu tangan habis ini. Tangan ada tangan. Berarti tangan kalau disebut mutlak, berarti jadi kaidah nih. Tangan kalau disebut mutlak berarti dimaksud segini doang. Oh, kalau mutlak. Kalau disebut Kayak mutlak. diangkat ya. Iya, kalau ini kan masih disebut ilal marofik kan disebut. Berarti itu jelas kagak mutlak berarti ada. Tapi kalau disebut mutlak berarti tangan sampai sini. Berarti kalau wasariku tuh paktau aidiyahuma, pencuri potong tangannya. Nah, berarti kan ini doang kan. Nah, itu jadi kaidah tuh ada. Kalau disebut tangan
secara mutlak aja, berarti tangan tuh maksudnya sampai sini doang. Sini Pergelangannya juga. iya nggak sampai sini. Kalau nyampe sini berarti kita sujudnya harus begini, gitu. Kalau sampai sini juga harus nempel. Segitu ya. Tangan. Terus Fal hadisu yadullu ala a'dha'i sujudi inda Syafi'i wa Malikin wa Ahmada ala jam'i bainal anfi wal jabhati. Maka hadis itu menunjukkan di atas anggota-anggota sujud menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad di atas menggabung di antara hidung dan jidat. Wa Syafi'i yakfi bil jabhati wa Abu Hanifah yakfi bil anfi ma'al karahati. Dan Imam Syafi'i mencukupkan dengan jidat saja dan Abu Hanifah mencukupkan dengan bersama ada kemakruhan. iya, berarti di sini yang kiai nggak bahas apa? Kalau lagi sujud kakinya kemana tuh? Ke ngadep ke kiblat kagak? Ya berarti kalau kiai nggak bahas, berarti memang boleh-boleh aja. Kita begini doang. Ya, berarti udah nempel. Kodama ini udah nempel. Ya, kita tekuk begini juga ya nempel, nggak apa-apa. Berarti orang begini aja juga kagak apa-apa. Nggak tahu kalau gini. Asal jadi angkat aja. Nempel ya begini nempel kagak juga berarti. Kalau ngomongin nempel ya. Iya kan yang penting kan dia nempel, ame ada tekanan gitu loh, ame ada tekanan. Kalau nempel doang kan enggak, mesti ada apa itu? Ma'tahamulin yasirin ya, kalau nggak salah bahasa di Fathul Qorib, mesti ada tekanan gitu. Biar nyampe ke tulang lah kan bahasanya azom, bukannya ado. Iya, azom. Itu matan hadis tuh ya. Iya. Besok baru kita lanjut ke apa itu? An Ibni Buhainah. Masih sujud. Salah wasajadah. Ruku ulang lagi. Sujud lah. Sujud. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.